cukup banyak dan harus menjadi perhatian untuk kita semua. Dari salah satu jurnal yang diteliti oleh Chen dan kawan-kawan, secara keseluruhan ternyata angka kejadian itu nomor 2 setelah Cina, yaitu sekitar 17.900 kasus. Dari angka gerobokan 2020 sendiri, kanker nasofaring ini merupakan di Indonesia itu merupakan kanker terbanyak nomor 5 khususnya untuk pasien-pasien lelaki. Ya, di mana angka kejadiannya dan mortality rate-nya itu termasuk dalam 15 besar dari angka kejadian kanker secara keseluruhan di Indonesia, dan juga yang tadi saya katakan merupakan 15 besar atau bahkan 10 besar angka kejadian yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih etiologi dan faktor risiko untuk kanker nasofaring ini? Kita tahu bahwa etiologi dan faktor risiko itu tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat multifaktorial. Di antaranya adalah adanya paparan terhadap infeksi virus berulang, yaitu EBV, lalu kemudian kebiasaan hidup atau gaya hidup yang mencakup di antaranya adalah diet, lalu kemudian oral hygiene, juga faktor lingkungan. Dan tidak lupa juga adalah faktor genetik di sini, di mana dari penelitian faktor etnis, yaitu yang berasal dari Cina Selatan, itu memiliki angka kejadian yang lebih tinggi. Demikian juga faktor lingkungan lain, yaitu seperti alkohol dan rokok, asap rokok. Nah, dari secara genetik itu dari penelitian ditemukan bahwa ada beberapa gen yang link untuk timbulnya penyakit ini, yaitu dari HLA, kromosom 6p21, demikian juga dari beberapa mutasi yang lainnya, yaitu seperti TP53 dan lain sebagainya. Dan untuk infeksi dari EBV ini juga akan mempengaruhi ekspresi dari LMP1, dan juga dengan adanya, karena semakin banyaknya kasus-kasus KNF dengan keterlibatan EBV virus ini, maka kita dapat melihatnya juga dari pemeriksaan serologi, yaitu seperti EBV, anti-VCA, dan IgA, dan anti-EA. Untuk diagnosis, kita tentu belajar bahwa anamnesis memiliki peran yang sangat penting untuk penegakan diagnosis, di mana memegang 80% dari secara keseluruhan. Selain anamnesis juga harus diperhatikan juga adanya pemeriksaan fisik juga secara komprehensif, pemeriksaan penunjang, serta juga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, selain dari keluhan yang dikemukakan oleh pasien, tidak lupa kita juga harus mencari juga mengeksplor lagi data-data yang terkait seperti penyakit sebelumnya, seperti adakah keganasan sebelumnya, lalu kemudian obat-obatan apa saja yang sudah diperoleh, dan juga tentunya faktor lingkungan seperti alkohol dan merokok dan lain sebagainya. Nah, untuk tanda dan gejala ini kita dapat melihatnya berdasarkan apakah KNF ini kira-kira masih berada di stadium yang awal atau sudah masuk ke stadium yang sudah lanjut. Untuk stadium yang awal biasanya melibatkan gejala-gejala di telinga dan juga hidung ataupun nasofaring, seperti adanya rasa penuh di salah satu sisi telinga, atau adanya hidung yang bersumbat. Epistaksis di sini maksudnya adalah keluarnya lendir bercampur darah yang dialami oleh pasien. Sedangkan apabila pasien sudah datang dalam kondisi adanya pembesaran pada getah bening atau adanya diplopia, sakit kepala, nah itu artinya bahwa pasien ini sudah datang dalam stadium yang sudah lebih lanjut. Tetapi kita perlu ingat bahwa nasofaring itu anatominya amat sangat tersembunyi, dan untuk kasus-kasus di mana masih awal, masih T1, masih hanya di daerah mukosa saja, nah itu biasanya tidak menimbulkan gejala apapun juga. Ya, kita harus hati-hati. Tetapi sayangnya sebagian besar dari kasus karsinoma nasofaring ini 80% kasus itu datang dengan pembesaran getah bening, which is ini sudah masuk ke dalam stadium yang sudah lanjut. Nah, ini mungkin bisa kita lihat kira-kira kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan karsinoma nasofaring. Nah, kalau
carcinoma nasopharynx ini extension ke daerah tubaistosius. Tentu akan menimbulkan gejala pada telinga berupa otitis media efusi, di mana ini adalah merupakan gejala yang cukup banyak diderita oleh pasien, itu sekitar 22,4% dari penelitian yang telah dilakukan oleh Chen dan kawan-kawan. Nah, kalau misalnya pada pasien ini carcinoma nasopharynx atau tumornya itu sudah masuk ke foramen serum dan opale, gejala yang diderita itu adalah gejala mata, ya. Gejala mata atau bahkan nyeri pada wajah karena sudah melibatkan cranial nerve 3, 4, 5, dan 6 seperti yang di kanan atas. Kalau misalnya masuk ke daerah parafaring atau masuk ke T2, itu bisa menimbulkan kondisi trismus atau bahkan Porter syndrome. Kemudian apabila dia melibatkan kelenjar getah bening di daerah retrofaring, itu akan menimbulkan gejala leher, nyeri pada leher. Jadi pada pasien-pasien dengan nyeri pada leher, ya jangan lupa ada kemungkinan juga apabila tidak sembuh-sembuh, yang tidak ada salahnya kita juga melihat ke daerah nasopharynx. Dan lagi-lagi dari penelitian ini yang paling sering membawa pasien berobat adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening, di mana pembesaran ini biasanya muncul di level 2, 3, dan 5. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, THT secara lengkap, ya, karena kita tahu tadi gejala telinga itu juga bisa muncul atau gejala belum muncul, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi bisa dilakukan dengan rigid endoskop ataupun dengan fleksibel endoskop. Nah, dari sini kita bisa melihat secara jelas di daerah nasopharynx untuk mengidentifikasi lokasinya, adakah abnormality di daerah nasopharynx tersebut, adakah benjolan, adakah ulcerasi, atau adakah perubahan-perubahan tekstur lainnya dibandingkan dengan mukosa nasopharynx pada umumnya yang normal. Ini terdapat beberapa contoh. Slide, ya. Terdapat beberapa contoh di sini yang sebelah kanan. Hanya sedikit, hanya kecil sekali lesi yang terdapat pada pasien tersebut, ya. Kalau untuk kondisi seperti ini, biasanya T1, ya, yang ditemukan pada pasien adalah keluarnya lendir bercampur darah atau mimisan pada salah satu sisi. Karena tubaistosiusnya belum tertutup, biasanya juga keluhan telinga belum muncul, ya, pada pasien, ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara teliti di sini, ini ada lesi pada mukosa yang abnormal. Ini kita curigai bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin menuju ke arah malignansi. Lalu kemudian tidak jarang juga melibatkan kalau yang nomor 2, ini adalah massa nasopharynx di daerah fossa Rosenmuller yang ekstensi ke arah medial, sehingga dia juga mimical ke hipertrofi adenoid. Jadi kita bisa lihat, tetapi kita lihat bahwa mukosanya itu berbeda, lalu kemudian benjolannya juga berbeda, dan ekstensinya sampai dengan fossa Rosenmuller. Jarang sekali adenoid itu memiliki pembesaran yang sampai ke fossa Rosenmuller dan melekat di fossa Rosenmuller. Ya, biasanya di daerah kabutnya saja. Demikian juga untuk gambar ketiga, ini melibatkan adanya massa di daerah fossa Rosenmuller. Sedangkan kalau yang nomor 4 ini mungkin yang paling jelas, yang kita tidak ragu lagi, ini adalah suatu keganasan. Karena ini jelas merupakan massa yang berbenjol-benjol dan mudah berdarah dan menutupi seluruh warna sebelah kanan. Ya, next slide. Nah, salah satu features yang bisa kita peroleh dari flexible endoscopy adalah salah satunya adalah NBI. Dengan NBI ini kita bisa melihat dengan jelas penampakan tampilan dari vaskuler yang ada di bawah mukosa, yang mungkin nanti akan dibawakan secara lebih jelas oleh pembicara berikutnya. Next. Dari pemeriksaan NBI ini, dari penelitian telah kami lakukan, itu ternyata memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, ya. Itu sudah 100% dengan PPV 70% dan NPV-nya sekitar 100%. Mungkin nanti Dr. Ibnu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan ini, NBI atau mungkin iScan, ya. Itu juga sesuatu yang mungkin yang sama prinsipnya, di mana menggunakan light atau cahaya yang khusus. Next, nanti akan terlihat gambaran-gambaran pola jaringan vaskuler yang
tampak mungkin seperti cacing yang biasa sering kita temukan pada gambar D. Selanjutnya slide. Ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan endoskopi, kemudian kita bisa lanjutkan dan kita menemukan adanya suatu tumor, kita bisa lanjutkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa kita lakukan adalah CT scan atau MRI dengan kontras. Dengan CT scan atau MRI dengan kontras ini kita bisa memperoleh data berapa jauh tumor tersebut sudah berekstensi, apa saja organ apa saja sudah terlibat dan juga lain sebagainya. Sedangkan untuk modalitas yang lain yang bisa kita gunakan adalah PET scan, terutama ini PET scan digunakan untuk melihat adanya metastasis jauh, di mana yang pemeriksaan secara konvensional yang biasanya kita lakukan adalah pemeriksaan dengan menggunakan fototoraks atau USG abdomen atau bone scan, ya, secara satu-satu. Atau mungkin kalau misalnya diperlukan fototoraks ini bisa kita lanjutkan ke CT toraks dan juga untuk USG abdomen kita bisa lanjutkan ke CT abdomen jika ada fasilitas. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah MRI dengan kontras dan CT scan dengan kontras sehingga kita tahu bagaimana kita bisa mendapatkan data atau berapa besar tumor nasofaring tersebut sudah sampai kemana, apakah masih terbatas pada nasofaring atau T1 atau sudah melibatkan daerah parafaring atau T2 atau bahkan sudah intrakranial. Lalu kemudian apa sih bedanya MRI dengan CT scan? Apa yang sebaiknya kita pakai? Kalau kita memiliki modalitasnya, itu kita bisa sekarang yang kita pakai adalah sebenarnya MRI dengan kontras. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tidak ada modalitasnya, ya mungkin dengan CT scan dengan kontras itu sudah cukup. Next, karena dengan MRI, fitur-fitur yang memerlukan tampilan membedakan jaringan lunak antara misalnya apakah ini suatu keganasan ataukah suatu edema pasca hemoradiasi itu bisa akan lebih jelas terlihat. Nanti mungkin juga untuk radiologinya yang akan ada dipaparkan oleh pembicara selanjutnya. Next, ya selanjutnya. Nah, ada satu feature sebenarnya yang bisa kita lihat dari CT scan atau nasofaring ini terkait dengan penilaian terhadap kelenjar getah benihnya, di mana ada yang kita sebut sebagai notrax di sini. Jadi kita bisa lihat, kita bandingkan konfigurasi dari neck node tersebut dari CT scan ataupun MRI. Kita lihat apakah bagaimana teksturnya, bagaimana bordernya, bagaimana bentuknya, ya. Bentuk yang apakah bentuknya dari oval sudah berubah menjadi bulat, apakah sudah tidak ada lagi gambaran, apakah ada gambaran nekrosis dan lain sebagainya, itu bisa kita nilai di sini. Ya, kalau misalnya ukurannya normal, kurang untuk daerah kepala leher itu kurang dari 1 cm atau mungkin lebih besar, large lebih dari 1 cm, ya, lebih dari 1 cm ataupun bulky dia berbejol-bejol, ini ada ukurannya masing-masing. Kalau misalnya dibagi itu sudah masuk langsung ke notrax 5, di mana ini adalah very high suspicious suatu malignancy. Sedangkan kalau misalnya ukurannya normal, tetapi konfigurasinya lebih dari 2, konfigurasi lebih dari 2, misalnya ukurannya sudah bulat, lalu kemudian di dalamnya itu sudah ada proses nekrosis, nah itu adalah ukurannya sudah 2. Jadi walaupun kecil, tetapi konfigurasi berubah, nah itu notraxnya masuk ke 4, artinya apa? High suspicious suatu malignancy. Seperti itu. Demikian selanjutnya, kalau misalnya ukurannya normal, konfigurasinya juga normal, yang masih berbentuk seperti oval, lalu kemudian apalagi yang bordernya atau batasnya itu licin, tidak ada infiltrasi, itu mungkin masuk ke yang 0 sehingga notraxnya 1. Ini adalah suatu konfigurasi yang very low terhadap malignancy. Ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber berikutnya. Next, ini adalah suatu contoh di mana secara ukuran, ya, ukurannya ada sekitar 9,5 mili kalau diukur. Ini adalah mungkin adalah suatu ukuran yang normal, tetapi secara konfigurasi teksturnya terdapat nekrosis, ya, terdapat nekrosis vokal dan kemudian tepinya irregular, batasnya tidak rata. Kita bisa lihat yang
dikotakin di situ ya. Lalu kemudian bentuknya konfigurasi masih berbentuk finish atau seperti ginjal. Tetapi kalau misalnya kita jumlah 2, 1, 0, lalu kemudian konfigurasinya lebih dari 2, ini masuk ke Node-RED 4. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini adalah suatu gambaran dari KGB di mana kecurigaan terhadap validasinya tinggi. Next. Nah, untuk metastasis jauh tadi sudah di mention sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan bone scan, foto toraks ataupun OSI abdomen ataupun CT toraks abdominal jika diperlukan. Next. Jika kita memiliki fasilitasnya untuk pemeriksaan ketiga hal tersebut, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan PET-CT. Ya, PET-CT atau PET scan ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi sebenarnya, tetapi harganya yang lebih mungkin karena pertimbangan masalah biaya yang cukup tinggi. Pemeriksaan yang lebih konvensional itu bisa lebih banyak kita kerjakan. Next. Ini ada videonya. Nah, setelah pemeriksaan penunjang, analisis pemeriksaan penunjang, tentu kita harus mengambil jaringan tersebut untuk dilakukan biopsi. Karena biopsi adalah merupakan gold standar untuk penegakan diagnosis. Ya. Ini adalah biopsi yang dilakukan di poliklinik. Ya. Jadi biopsi cukup dilakukan di poliklinik jika pasiennya kooperatif, kemudian kadar imunnya baik, ya. Sehingga pasien tidak perlu dilakukan dalam general anestesia. Perdarahan yang terjadi biasanya cukup banyak tapi tidak terlalu banyak. Ya, next. Selanjutnya, setelah kita lakukan diagnosis, kemudian setelah kita lakukan biopsi, kemudian kita bisa dapatkan diagnosis secara patologi. Ya. Secara patologi ada 3 tipe, yaitu tipe yang berkelatin, tipe yang tidak berkelatin, serta tipe yang undifferentiated. Di mana yang undif ini memiliki hubungan dengan infeksi EBV yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Sedangkan untuk yang berkelatin itu biasanya berhubungan dengan pola hidup terpapar rokok dan alkohol. Untuk yang tipe yang undif itu dikatakan juga yang paling radiosensitif, ya, jadi paling baik menerima terapi, terapi. Next. Nah, ini mungkin beberapa contoh. Jadi ada laki-laki usia 33 tahun datang hanya dengan keluhan nyeri leher sebelah kiri. Pada saat dilakukan nasoendoskopi, ini sebenarnya ada foto sebelumnya, mukosanya itu tampak normal, hanya sedikit bulging. Lalu kemudian pada saat tersentuh oleh endoskop oleh alat saya, ini langsung mengeluarkan langsung mengeluarkan darah, ya. Jadi membuktikan bahwa ini adalah massa yang cukup rapuh, ya, cukup rapuh, dan kita harus curiga ini adalah sesuatu yang tidak normal. Kemudian setelah kita lakukan CT scan, ternyata benar bahwa terdapat enhancement, terdapat massa di daerah nasofaring sebelah kiri, di mana kita lihat di sini sebenarnya tuba extensusnya atau torus tubariusnya itu masih menonjol, ya. Jadi massa belum keluar extension dari mukosanya, tapi sudah ada. Nah, banyak kasus-kasus yang mungkin kita temukan seperti ini miss, ya. Tapi kita perlu lihat bahwa ternyata setelah kita CT scan ada sesuatu yang menyangat, dan kita lihat juga di sebelah kanan bahwa penyekatan ini bukan hanya ditangkap pada nasofaringnya saja, tetapi sudah masuk ke intrakranial. Jadi walaupun dari luar kelihatannya kecil, tetapi bisa saja T-nya sudah T4. Setelah dilakukan biopsi, ternyata hasilnya adalah karsinoma sel squamosal, tidak berkelatin. Slide. Ya, yang tipe undif. Demikian juga yang kasus selanjutnya juga tidak terlalu jelas. Kita lihat di sini masanya itu hanya sedikit di daerah fossa rosum kanan. Kemudian dilakukan NBI, di sini tampak daerahnya hipervaskularisasi, dan kemudian dilakukan CT scan itu tampak lesi juga di daerah nasofaringnya.
lesinnya hanya kecil aja. Ini masih hanya kecil dan hasilnya ternyata juga karsinoma nasofaring. Next. Ini contoh kasus berikutnya adalah yang sudah besar, di mana kalau misalnya kita lihat secara endoskopi jelas-jelas ini adalah suatu massa dan bukan sesuatu yang normal, dan ternyata memang kita biopsi hasilnya juga suatu karsinoma nasofaring, dan dari imagingnya ternyata sudah T3. Next. Berikutnya adalah pasien yang datang dengan sakit kepala, diplopia, dispagi, dan lain dan proses ini menunjukkan bahwa proses sudah berjalan intrakranial, sehingga saraf-saraf intrakranialnya juga sudah terlibat, ya. Next, ini ada suatu kasus yang sudah cukup lanjut. Nah, bagaimana peran dari serologi? Biasa kita periksa adalah mungkin antibodinya, PCA, IgA, PCA atau IgA, dan juga mungkin yang sekarang sedang marak diteliti adalah plasma EBV DNA. Lalu kemudian di luar juga ada yang plasma EBV RNA dan kemudian HL dan BAF2. Next. Untuk IgA anti-VCA ini adalah pemeriksaan yang untuk mendeteksi antibodi yang ada di tubuh kita. Biasanya dia muncul ada pada kasus-kasus infeksi yang akut dan kemudian menetap pada kadar yang tinggi selama viral tersebut bereplikasi. Untuk kasus-kasus dengan NPC itu didapatkan kenaikan dari kadar IgA anti-VCA ini secara signifikan, ya, secara signifikan, dan kita bisa pakai untuk screening, ya. Demikian juga untuk IgA anti-EA, di mana dia diekspresikan di awal dari infeksi dan juga berhubungan biasanya dengan replikasi dari virus. Next. Sedangkan untuk plasma EBV DNA ini juga beredar juga secara sirkular di tubuh kita, dan biasanya juga berhubungan dengan adanya kasus-kasus keganasan, tetapi ini biasanya digunakan untuk lagi-lagi adalah untuk screening dan juga monitoring dari pengobatan. Next. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai rekomendasi dari penggunaan plasma EBV DNA yang dilakukan oleh Anneli dan kawan-kawan, ini adalah merupakan suatu review. Di dalamnya ada terdapat banyak review-review dari beberapa artikel. Next. Dan adanya dilakukan oleh Lim dan kawan-kawan itu sensitivitas IgA anti-VCA dibandingkan dengan plasma EBV DNA itu adalah jika di satu-satu adalah 72% dan 90% untuk EBV DNA. Lebih tinggi yang untuk stadium yang lanjut 3-4 itu juga lebih tinggi untuk EBV DNA. Tetapi jika ini digabungkan, pemisahan digabungkan, itu akan mendapatkan sensitivity yang lebih tinggi, yaitu 99%. Demikian juga yang ditemukan oleh G et al, ya, di mana untuk kasus-kasus yang risiko tinggi ini memberikan akurasi yang cukup tinggi juga. Di Cina sendiri, screening dilakukan dengan pemeriksaan plasma EBV DNA dan EBV serologi untuk daerah-daerah yang cukup endemik. Next. Ada suatu penelitian yang juga baru dilakukan pada saat kita tertimpa COVID kemarin. Dipikirkan apakah ada peran dari serologi ini untuk menggantikan diagnostik tools yang lainnya, karena kita tahu pada saat kita COVID segala sesuatu prosedur yang menyebabkan aerosol itu kita tunda, ya. Jadi pada saat itu dipikirkan ada nggak sih perannya dari serologi ini untuk menggantikan hal-hal tersebut sehingga pasien bisa langsung didiagnosis sebagai KNF. Salah satu dari penulisnya adalah guru kita yang sudah mungkin semua orang tahu ya, Dr. Marlinda. Ini adalah satu tim ya, Dok, ya, yang dari kalau nggak salah dari 13 negara, ya. Next. Dan hasilnya rekomendasinya adalah bahwa pemeriksaan plasma EBV DNA ini dianjurkan itu untuk pemeriksaan untuk investigasi awal dari kasus karsinoma atau untuk monitoring hasil pengobatan, baik hasil pengobatan yang berupa radikal treatment atau hasil pengobatan setelah
radiasi ataupun untuk surveillance. Jadi untuk monitoring bagaimana hasil pengobatannya selama pasien ini follow up. Demikian juga untuk kasus-kasus treatment lain gitu, pada antaranya ada surface treatment. Next. Tetapi pemeriksaan ini tidak dianjurkan untuk menggantikan pemeriksaan apapun. Misalnya, bisa nggak digantikan apa? Bisa nggak menggantikan pemeriksaan endoskopi atau CT scan ataupun biopsi? Tidak bisa. Jadi di sini banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang dituliskan di jurnal ini, bahwa sebenarnya pemeriksaan plasma ebvdna ini tidak dapat berdiri sendiri, ya. Jadi tetap saja gold standarnya yaitu biopsi itu tetap harus dilakukan. Next. Nah, ini jadi perannya apa untuk serologi tes ini? Satu tadi telah dikatakan, yaitu untuk screening, ya, lalu kemudian untuk memprediksi efikasi atau efektivitas dari terapi, dan juga untuk memonitoring hasil terapi kita. Next. Ini adalah work up yang kita lakukan jika tadi pasien kita sudah biopsi, sudah kita dapatkan hasil PA-nya, sudah tegak suatu KMF, sudah tegak juga stadiumnya, TNM-nya. Nah, ini jangan lupa juga untuk kita konsulkan misalnya ke gigi, lalu kemudian nutrisinya, juga untuk pendengarannya, karena kita tahu bahwa treatment yang akan diberikan berupa sinar ataupun kemoterapi itu bisa mengganggu pendengaran juga karena bisa bersifat ototoxicity, sehingga sebaiknya kita juga membuat audiogram baseline-nya yang untuk melihat apakah nanti ada efek toxicity yang terjadi pada pasien-pasien kita atau tidak. Dan di sini tentunya juga di sini yang paling bawah yang paling penting yaitu adalah kasus-kasus ini sebaiknya ditangani secara multidisiplin, ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi secara tim. Kami di NSCM untuk semua kasus-kasus karsinoma nasofaring ini selalu kita bicarakan di tiap hari Rabu di meeting onkologi yang terdiri dari THT, lalu kemudian radioterapi, radiologi, PA, lalu kemudian neurologi, hemato-onko, dan lain sebagainya terlibat. Jadi kita nggak pernah mendiagnosis atau menanganinya sendiri. Dimana di sini teamwork itu amat sangat penting. Next. Nah, ini staging, mungkin nanti staging akan disampaikan juga oleh pembicara berikutnya. Di sini kita tentunya sudah hafal, ya, ada T1, T2 sampai T4, di mana T4 ini sudah sampai intracranial. Next. Lalu kemudian untuk N1, N2, N3, di sini harus diperhatikan adalah N3 walaupun kecil, tetapi kalau misalnya dia sudah ada di bagian inferior dari cricoid itu sudah masuk N3, ya. Sedangkan kalau yang lain mungkin biasa unilateral atau bilateral. Next. Lalu untuk metastasis jauh, apakah ada atau M1, ya, ataupun kalau tidak ada kita sudah M2, kita lihat di dahnya tulang, di sini kan contohnya tulang toraks, paru dan juga abdomen. Next. Nah, kalau bisa sudah ketemu T-nya berapa, M-nya berapa, M-nya berapa, kita masuk ke treatment. Treatment of choice untuk karsinoma nasofaring ini adalah masih radioterapi apabila untuk stadium 1, lalu kemudian dikombinasikan dengan kemoterapi. Kemoterapi bisa sebagai induction kemoterapi ataupun adjuvan kemoterapi ataupun diberikan bersamaan dengan radiasi atau kemoradiasi tergantung dari stadiumnya. Lalu kemudian sebagai salvage treatment atau apabila kita sudah berikan radioterapi, kemoterapi, kemudian modalitas-modalitas yang lain, tetapi masih ada sisa atau masih ada kekambuhan di lokalnya atau di N-nya tanpa ada metastasis jauh, kita bisa masuk ke surgery. Yang surgery yang dilakukan bisa berupa nasofaringektomi atau neck dissection. Lalu berikutnya adalah tambahannya mungkin targeted terapi dan imunoterapi. Nah, ini adalah treatment. Untuk pengobatan tata laksana kita tetap berpegang pada NCCN, ya. Di sini tadi telah mungkin beberapa sudah saya sebutkan. Untuk yang T1 itu adalah radioterapi, sedangkan misalnya untuk yang T2 N0 ini radioterapi plus minus dengan sistemik terapi, jadi bisa masuk kemo radiasi di sini. Lalu selanjutnya untuk yang paling bawah mungkin ya, T3 misalnya ini bisa masuknya, bisa diberikan
induction kemoterapi dulu kemudian baru diberikan kemoradiasi, atau masuk langsung ke kemoradiasi lalu diikuti dengan ajuvan kemoterapi, atau yang ke bawah langsung kemoradiasi ya. Kalau kami di RSCM bila N-nya lebih besar, itu besar, lebih dari maksudnya banyak bagi, nah itu biasanya kita berikan dulu induction kemoterapi kemudian baru masuk ke kemoradiasi. Tetapi kalau misalnya P2, N-nya N1, itu kita bisa langsung masuk ke kemoradiasi. Next. Nah ini untuk yang M1 ya, dengan adanya metastasis jauh. Metastasis jauh ini, jika metastasis jauh tersebut merupakan metastasis yang oligometastasis, jadi bisa kita berikan kemoterapi induction, kemudian diikuti dengan kemoradiasi. Tetapi kalau misalnya, tapi dilihat juga ya perkembangan statusnya bagaimana. Tapi kalau misalnya seandainya metastasisnya itu luas, bukan yang oligo tapi poli, ini kita langsung masuk ke sistemik terapi. Ya, bila pada kasus-kasus di mana tidak mungkin diberikan kemoterapi lagi, ini kita akan masuk ke paliatif atau base supportive care. Next. Ya, ini akan diberikan oleh pembicaraan berikutnya, selanjutnya. Nah, untuk follow up setelah pasien menjalani treatment kemoradiasi, kita harus cek, kita harus lihat apakah respon yang diberikan dari terapi yang kita beri yang telah pasien dapatkan itu complete respon, partial respon, atau justru progressive disease ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan imaging itu 8 minggu setelah kemoradiasi atau setelah treatment selesai ya. Diharapkan dari 8 minggu ini mungkin sudah berkurang sehingga bisa dibedakan antara sisa ataupun lapisan atau mukosa yang akibat dari radiasi. Next. Nah di sini perannya MRI mungkin lebih superior dibandingkan CT scan untuk kasus-kasus pasca kemoradiasi. Nah ini untuk follow up-nya, setiap tahun pertama pasien masih kita minta untuk 1-3 bulan, demikian juga tahun kedua 2-6 bulan, tahun ketiga sampai kelima 4-8 bulan sekali, lalu lebih dari 5 tahun itu baru kita minta pasien untuk follow up setiap 12 bulan atau setahun sekali. Ini kalau hasilnya bagus ya. Tapi kalau misalnya ada sisa atau ada recurrent, tentu ini akan berubah sesuai dengan klinisnya. Next. Nah, ini tadi tumor respon yang harus kita lihat itu adalah kita katakan complete respon kalau misalnya tumor atau massa tersebut hilang. Partial respon kalau terdapat pengecilan kurang dari 30% ya, dari ukuran terbesar, sedangkan progressive disease itu jika terjadi peningkatan tumor lebih dari 20%. Ya. Next. Nah, prognosis ini juga tergantung dari status N-nya, semakin besar status N-nya tentu semakin rendah prognosisnya. Di sini ditemukan pada pediatrik, pada pasien-pasien yang lebih muda, 2 year overall survival rate cukup baik, juga bisa sampai 71%. Dan untuk 5 year survival rate pada early stage yaitu sekitar 1-2 ya, itu 94-96%. Sedangkan jika sudah masuk ke stadium 4, sudah ada recurrent atau metastasis, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik. Ya, next. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah untuk kita dapat memperoleh kasus-kasus KNF pada stadium ini atau early detection for MPC, itu adalah meningkatkan awareness kita terhadap keluhan pasien, ya, clinical sign dan juga keluhan dan gejala yang diderita oleh pasien. Lalu kemudian untuk serologi tes ini kita lakukan untuk screening dan monitoring. Lalu kelebihannya adalah dia sebenarnya non-invasif, cost efektif dan juga cocok untuk kasus-kasus di mana memiliki resiko tinggi ya. Jadi tadi untuk screening, dan yang digunakan itu adalah serologi antibody dan juga plasma EBV DNA level. Jadi kombinasinya, karena tadi dikatakan bahwa kombinasi keduanya memberikan hasil sudah 99%. Nah, dengan early detection dan diagnosis yang akurat dan juga staging yang baik, tentu ini akan meningkatkan keberhasilan terapi kita sehingga pasien tentu akan masuk ke dalam
quality of life juga yang lebih baik. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.